Oke, saya lanjutkan lagi. Kita sekarang bahas yang kedua yaitu kontradiksi. Di mana kontradiksi merupakan ciri utama dalam perspektif dialektika. Adapun dialektika merupakan hasil dari oposisi-oposisi. Kontradiksi adalah pandangan yang berbeda. Jadi suatu hubungan eh, adalah hal yang lumrah ketika kalian memiliki pandangan-pandangan yang berbeda. Nah, pandangan-pandangan yang berbeda ini adalah sesuatu hal yang harus dikomunikasikan. Nah, ini yang termasuk dalam praktek kontradiksi begitu. Berikutnya, pergerakan atau di sini merujuk pada sifat berproses dari hubungan dan perubahan yang terjadi pada hubungan itu seiring dengan berjalannya waktu. Misalnya, bandingkan kualitas hubungan ketika masih proses pacaran dan setelah menikah. Pasti ada pergeseran yang cukup berarti. Eh, Misalkan kalian pacaran dalam kurun waktu yang lama. Misal kalian berjadian dari sejak SMA sampai kuliah. Nah, itu pasti akan ada perubahan dalam proses komunikasi di antara kedua belah pihak. Nah, proses inilah kemudian dia termasuk ke dalam pemahaman sebagai pergerakan atau dinamis atau progres. Nah, itu yang harus kita sadari bahwa itu akan terjadi pada diri kita. Praksis. Yang keempat, praksis dimaknai sebagai manusia adalah seorang pembuat keputusan. Meskipun seseorang tidak sepenuhnya memiliki pilihan bebas dalam setiap kesempatan dan dibatasi oleh pilihan-pilihan sebelumnya, pilihan-pilihan orang lain serta kondisi sosial budaya yang ada, tetapi setiap orang tetap merupakan pengambil keputusan yang sadar sepenuhnya dan aktif. Misalnya, ketika Krisdayanti memutuskan untuk memilih menikah dengan pasangan hidup eh, Raul Lemos, maka ia mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan kehidupan Raul Lemos di Timor Leste, yang jauh dari suasana glamoritas keartisan ibu kota Jakarta. Bukan hanya hal itu, pilihan itu harus membatasi pilihan-pilihan yang lain yang harus dibuatnya. Itu adalah contoh dari kehidupan artis, contohnya seperti itu. Atau contoh yang lain adalah misal eh, ketika kalian ketika kalian misal menjalin komunikasi dengan orang tua atau ibu atau ayah. Nah, ketika kalian menjalin komunikasi, posisi kalian sedang merantau belajar di Jogja. Nah, posisi ini berarti harus memaksa kalian untuk mengambil keputusan, atau dalam hal ini adalah praksis. Pengambil keputusannya itu kalian sadar bahwa kalian harus mengambil keputusan tertentu dalam setiap keputusan hasil dari komunikasi yang ada dengan orang tua kalian. Nah, itu adalah wujud dari praksis atau semacam yang lain. Misal LDR, kalian berada di Jogja, pacar kalian ada di luar kota misalkan, atau di luar provinsi lain. Nah, menjadi setia atau tidak menjadi setia itu adalah salah satu perwujudan dari praksis, atau dalam hal ini adalah menyadari bahwa dirinya untuk sebagai orang yang uh, setia, atau istilahnya uh, mendevo mendevosikan diri, membayar, bukan membayar, mem, men, karena kita sudah membahas totalitas, berarti kita harus menyerahkan diri seutuhnya dalam suatu hubungan, dan di mana di dalam di dalam penyerahan suatu hubungan, penyerahan diri dalam suatu hubungan, maka kalian suka nggak suka kalian harus berperan serta mengambil keputusan di dalamnya. Nah, ini yang dimaksud sebagai proses praksis begitu. Nah, relasi dasar dialektika atau jenis-jenis dialektika. Pada umumnya jenis dialektika itu ada dua ya teman. Yang pertama kontekstual dialektik, dan yang kedua adalah yang kedua adalah uh,
non kontekstual dialektik. Maaf di situ salah ketik. Yang kedua adalah non kontekstual dialektik. Nah, kontekstual dialektik dia pasti ada 3 hal yang harus dipahami. Yang pertama adalah merujuk pada ketegangan hubungan yang penting yang menunjukkan keinginan-keinginan kita yang berkonflik untuk saling dekat maupun jauh. Jadi pasti ada kepentingan di dalamnya. Pasti akan ada kepentingan karena ada otonomi dan ada keterikatan. Jadi semacam begini. Ketika misal contoh yang paling sederhana, nah misalkan kalian sedang membicarakan masalah misalkan kalian sedang membicarakan masalah hal yang sederhana, kalian tidak dijemput. Misalkan yang cewek nungguin cowoknya jemput dia tapi gak dijemput atau telat. Nah, proses otonomi dan keterikatan ini akan masuk dalam konteks kontekstual. Ada kontekstual yang berbicara di dalamnya, di mana wujud otonomi dan kontekstual di sini ini dia masuk dalam kategori di mana dia membutuhkan kejelasan untuk bisa clear kenapa pak si cowok terlambat atau si cewek marah karena si cowoknya terlambat. Nah, hak untuk marah inilah itu yang disebut sebagai otonomi dan keterikatan. Itu yang saya maksud. Begitu. Kedua, keterbukaan dan perlindungan atau openness and protection merujuk pada ketegangan dalam berhubungan yang saling menunjukkan keinginan kita saling berkonflik dan mengatakan rahasia kita dan untuk menyimpannya. Jadi keterbukaan dan perlindungan di sini ini dia merujuk pada kejujuran dan bisa menyimpan aib pasanganmu untuk hanya dikomunikasikan di antara kalian. Itu yang saya maksud. Merujuk pada ketegangan yang berhubungan penting dengan keinginan-keinginan kita yang saling berkonflik untuk mengatakan rahasia kita dan untuk menyimpannya. Ini maksudnya adalah menunjukkan keinginan-keinginan kita untuk berkonflik. Karena kita punya hak, kita harus bisa menyampaikan dan kewajiban ke kita apa yang menjadi keinginan kalian atau rahasia kalian dan menyatakan rahasia kita dan untuk menyimpannya. Jadi hak dan kewajiban kita sekaligus untuk menceritakan tentang apa yang menjadi rahasiamu kepada pasanganmu dan kewajiban dan hak kita untuk menyimpan rahasia dari pasangan kita atau aib dari pasangan kita. Itu sepenuhnya menjadi wujud dari keterbukaan dan protection. Dan itu bisa menjadi dasar untuk berkonflik dalam arti kata, misal kamu punya sifat seperti ini menjadi rahasia kalian dan itu menjadi konflik di antara kalian. Itu bisa dalam wujud keterbukaan, bisa wujud dalam protection, tergantung kalian dinamika dialektikanya itu seperti apa. Berikutnya, hal yang baru dan dapat diprediksi merujuk pada ketegangan dalam berhubungan penting untuk menunjukkan keinginan-keinginan kita saling berkonflik dan untuk memiliki stabilitas dan perubahan. Berkonflik itu tujuannya ada. Oke. Yang dimaksud dengan novelty dan predictability itu adalah
Iya, lah ini nek misalnya anu kan aku yo, iki aku kudu balik sih di sepatu, terus di jas, di bendera, di foto. Berkonflik itu tujuannya untuk mendapatkan stabilitas dan perubahan. Jadi ketika kalian pada akhirnya untuk memilih tidak memiliki stabilitas dan perubahan, maka itu bukan akhir dari kontekstual dialektik. Maksudnya seperti ini. Stabilitas dan perubahan itu tidak berarti terus kalian akan maksud saya, misal suatu hubungan tidak terlalu akan langgeng. Misal kalian memutuskan untuk berpisah. Nah, menjalin hubungan untuk berpisah atau break begitu, atau misal satu sama lain teman ingin menjauh dari satu sama lain begitu, itu adalah wujud dari stabilitas dan perubahan sesungguhnya. Kenapa? Yang dimaksud stabilitas dan perubahan ini adalah adanya kedamaian, adanya kelegaan, adanya kepuasan dari dalam diri untuk tidak hidup dalam keraguan, tidak hidup dalam ketidaknyamanan, hidup dalam ketidakjelasan. Jadi misal menjalin hubungan itu harus ada konflik-konflik yang pada akhirnya itu bisa menunjukkan yang saya tadi sudah jelaskan, kejelasan ini untuk stabilitas emosional dan hubungan itu sendiri. Apakah hubungan itu ya wis lah sampai di sini, atau ya udah semakin erat, itu tujuan dari konflik yang ada di antara hubungan itu sendiri. Dan perubahannya ya adanya upaya untuk saling memahami atau semacamnya begitu. Jadi kontekstual dialektik itu dia berhubungan dengan openness, apakah ada autonomi dan koneksi, yang pertama. Yang kedua, apakah ada keterbukaan dan proteksi, yang kedua. Yang ketiga, apakah ada novelty, hal yang baru, dan predictability. Apakah hal yang baru maksudnya adakah capaian baru, misalkan setelah kalian konflik terus kalian jadi puas gitu, kalian jadi lega gitu, marah-marah atau semacamnya, itu yang dimaksud di sini. Nah, atau dialektika non kontekstual dialektik. Yang pertama adalah ini ranahnya bukan lagi hubungan yang semacam ini, tetapi dia masuk ke dalam apakah kalau kalian tidak memiliki koneksi, apakah hubungan ini dia masuk ke ranah dialektika publik atau dialektika privat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah dialektika ini secara nyata dan real. Maksud saya adalah apakah hubungan ini muncul dari perbedaan yang dianggap ideal dari hubungan yang ada. Jadi ini dua perspektif yang berbeda ya. Kontekstual itu berarti dari internalnya sendiri. Mungkin dengan seperti itu saya bisa membahasakan gampangnya. Kalau non kontekstual ini apakah dia itu masuk ke ranah publik atau dia masuk ke ranah privat, atau ini itu adalah ketegangan-ketegangan yang lumrah terjadi pada suatu hubungan, itu yang dialektika nyata dan real. Jadi semacam kalian ketika menjalin hubungan itu, apakah hubungan itu dia terhambat oleh berbagai macam masalah yang dianggap lumrah dalam
menjalin hubungan sehari-hari atau itu sudah dianggap tidak lumrah, begitu kira-kira. Nah, apa strategi dalam menghadapi dialektika semacam yang ada? Maka ketegangan dialektika merupakan hal yang berlangsung terus-menerus. Orang perlu melakukan usaha untuk mengelola hal tersebut. Beberapa penelitian mengamati kesopanan sebagai metode untuk mengelola atau etika ya, berarti itu dia membicarakan masalah ketegangan dialektis. Nah, Baxter mengidentifikasi 4 strategi spesifik untuk mengelola konflik ini. Nah, pengelolaannya kita ketemu di part ketiga.